tetap normal, nggak ada yang baru. Kita sudah terbiasa dengan safety item kita, kacamata, masker, ya, sarung tangan, cuci tangan, bersih-bersih sudah biasa. Jadi bukan sesuatu yang baru. Hand sanitizer bagi sebagian besar orang mungkin baru, tapi bagi teman-teman relawan, teman-teman penggiat alam, outdoor, sudah terbiasa dengan kebersihan juga. Halo sahabat tangguh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tangguh, salam kemanusiaan, salam sehat, salam mandiri pangan, salam mandiri energi. Kembali di channel Lembah Hijrah, masih bersama saya Dwi Derek. Kali ini saya akan melakukan pemupukan paya California yang sudah kita tanam. Nah, pemupukan saya lakukan di hari ke-25. Jadi 25 hari setelah tanam, 25 HST. Kita lakukan pemupukan yang pertama. Nah, pemupukan pertama ini, pupuk yang kita gunakan adalah NPK Ponska. Saya campur dengan SP36, kemudian ditambah KCL sedikit. Nah, jadi ini NPK Ponska 1 kilo, kemudian SP36 1 kilo. Saya tambah lagi dengan KCL 1/4 kilo. Kita campur sampai merata. Nah, setelah rata, ini sudah merata bercampur semua, baru kita lakukan pemupukan. Untuk posisi pemupukan, ya, itu jangan langsung ditabur di dekat batang, ya. Ini usia 25 hari setelah tanam. Jadi pupuk diletakkan di kira-kira 1 jengkal dari batang tanaman, ya. Kita siapkan bambu. Untuk menggali jarak ini. Nah, sebelumnya untuk safety itemnya jangan lupa digunakan sarung tangan, ya. Sarung tangannya. Nah, karena ini sudah panas, ya, ini jam 9, setengah 10, sudah mulai panas, maka safety item yang berikutnya adalah kacamata, ya, melindungi mata dari sinar matahari. Masih normal, ya, jadi ini bukan new normal, tapi ini masih normal. Safety item itu normal, kacamata. Untuk masker, sementara nggak perlu dipakai maskernya karena udaranya segar, dan kita sambil bekerja begini mengeluarkan energi, napas kita, pompa jantung kita makin kuat. Kalau misalnya kita pakai masker agak ngap juga, sulit bernapas, ya, dan lagi yang ada malah kita menghirup racun yang dikeluarkan oleh tubuh kita sendiri, ya. Jadi waktu kita bernapas itu kita menghirup udara segar, kemudian yang kita keluarkan ada bercampur racun. Nah, kalau kita pakai masker, kita keluarkan, nggak bisa keluar, tapi akhirnya waktu kita menghirup napas, menyedot udara, kehisap kembali. Nah, itu yang ada malah takutnya nanti keracunan, ya, sementara kita nggak pakai masker. Insya Allah normal. 1 jengkal, ya.
kita taburkan pupuk kira-kira 1 sendok ya di sekeliling ini tempat kita yang sudah buat. Jangan lupa untuk ditimbun kembali ya. Jangan lupa untuk ditimbun kembali ya. Nah, ini pupuknya ditimbun kembali. Timbun kembali. Pupuknya tutup kembali dengan tanah tipis-tipis. Oke, pemupukan sudah selesai ya. Ada sekitar 80 pohon sudah selesai kita pupuk ya. Pemupukan pertama selesai itu di belakang sana ya. 80 pohon ini habis 2 kilo pupuk, jadi 1 kilo NPK Ponska, kemudian 1 kilo SP36 tambah KCL sedikit, jadi 2 kilo lebih sedikit. Karena saya juga posisi baru belajar untuk bertani, maka banyak referensi yang saya coba cari. Ada yang bilang 15 hari setelah tanam baru pemupukan pertama, ada yang bilang 20 hari setelah tanam. Nah, saya akhirnya coba ambil 25 hari setelah tanam ya. Karena kalau dilihat saya sempat tanam juga di pinggir jalan itu yang sebelah sana. Nah, pinggir jalan itu dilihat di atas itu. Nah, itu tanpa pemupukan sama sekali, dan itu pun berbuah tapi nggak maksimal. Nah, ini kita lakukan pemupukan, jadi insya Allah sih mau 20 hari mau 25 hari tetap lebih bagus daripada nggak dipupuk sama sekali. Yang penting jangan baru nanam kemudian dikasih pupuk. Oke, kita bersih-bersih dulu sambil melihat homestay. Kita istirahat dulu di homestay kita. Nah, itu sebelah sana. Kita bersih-bersih di sini ya. Nah, itu sungai kecil dah, kita bersih-bersih di situ ya. Di samping yang tempat kita tanam pepaya ini ada sungai kecil, kita cuci dulu di sini.
Oke, kita istirahat dulu di homestay Lembah Hijrah ini. Nah, sebelah sana tuh yang dari bambu rumah panggung itu. Kita istirahat dulu di situ sambil ngopi. Oke, ini homestay kita. Alhamdulillah. Nyaman sekali ya di sini ya, luar biasa, masya Allah. Kita bisa santai di sini, adem. Ini homestay kita yang di lokasi ini, lokasi kebun jeruk, pohon jeruk yang kita tanam dan juga pepaya ini. Ada 3 homestay. Rumah panggung sederhana dengan ukuran ruangan dalam ini 3x3, kemudian tambahan teras depan 1,5 kali 3, dan di belakangnya itu yang dari batako itu adalah kamar mandi dan bisa dipakai buat dapur. Itu 1,5 meter kali 3 meter, cukup untuk keluarga dengan maksimal 5 orang ya. Nyaman sekali. Di depannya mengalir sungai kecil yang sangat jernih ya. Kita bisa ngobrol di teras ini. Nah, ngobrol di teras ini, bercengkerama di sini, sambil di bawahnya mengalir sungai-sungai. Indah sekali, seperti gambaran surga ya. Ini baru di dunia. Nah, ini kalau untuk di kota, waktu saya tinggal di Jakarta, untuk mendapatkan suasana seperti ini kita harus ke Bogor, harus ke Sukabumi, dan perlu biaya. Tapi di sini, masya Allah, kita sambil nanam, istirahat kita di sini. Kita sambil merawat tanaman kita bisa istirahat di gazebo ini, di saung ini. Ada banyak pohon di sini, pohon buah. Ini di samping sini. Oke, kita turun. Ah, ini ada manggis. Ini manggis ya, yang belum tahu pohon manggis. Ini pohon manggis, daunnya seperti ini. Kita lihat dekat. Nah, ini manggis. Nah, ini sudah 2 kali berbuah ini. Nah, ini sekarang belum musim lagi. Kemudian sebelahnya lagi nih, tarat. Nah, ini durian. Nah, ini 3 kali berbuah sudah. Ini nggak terlalu tinggi. Lihat di bawahnya, pendek sekali ya. Tuh, pendek banget. Ini durian. Kemudian ada kelapa di sana. Sebelahnya durian lagi, belakang manggis. Masya Allah. Nah, sebelah sini ini ada duku. Ini duku nih. Nah, ini pohon duku. Kemudian ini durian lagi di belakang. Nah, ini segini pohonnya, durian nggak terlalu tinggi. Ini sudah berbuah kalau waktunya musim berbuah. Nah, ini ada sirsak. Ini sirsak ya, ini ya. Nah, ini yang kalau belum tahu sirsak, ini daunnya seperti ini. Bisa dilihat. Nah, ini sirsak. Coba lihat ada buahnya nggak? Kalau sirsak nggak perlu nunggu musim. Biasanya suka ada aja. Nah, ini yang jeruk yang di video sebelumnya sudah ada. Ini jeruk. Ini kemarin sudah kita lakukan pemupukan ke-3 ini kemarin. Usia ini sekitar 1,5 tahun ini. Bisa dilihat jeruk. Nah, ini daunnya. Tarang. Mana? Cengkeh juga ada ya. Cengkeh lumayan kalau cengkeh harganya.
Nah ini waktunya panen ini cengkeh ini. Insyaallah normal masih ya, masih normal, bukan new normal. Ini kita panen cengkeh. Cengkeh untuk saat ini harganya per kilonya kering itu 60.000 ya. Kering 60.000, kalau basah belum dijemur itu 1 kilonya sekitaran 15 sampai 20.000. Kelapa, nah ini pohon kelapa, udah tahu semua kalau kelapa ya. Nih lihat, ini airnya segar sekali. Griyo Cokro, Lembah Hijrah, Kasembon. Ini silakan rekan-rekan, sahabat tangguh semua. Nah, kalau lagi melintas ke arah Malang lewat jalur Kediri atau Jombang ya, nanti Kediri atau Jombang kemudian Kandangan, nah itu setelah itu Kasembon, sebelum Pujon, sebelum Ngantang ya, sebelum Ngantang Pujon. Silahkan kalau mau transit, anggap rumah sendiri. Kalau untuk teman-teman volunteer relawan silahkan, nggak usah bicara sewa, nggak usah bicara uang. Ya, nah, ini dalamnya saya nggak bawa kunci kebetulan. Ini nanti kita review tersendiri untuk homestay ini. Ukuran dalamnya, ruangan tengahnya itu 3x3, 3 meter kali 3 meter. Kemudian terasnya ini 3 meter kali 1,5. Nah, kemudian kamar mandi dengan kloset duduk, kloset jongkok. Terlalu mewah kalau duduk. Kloset jongkok ini juga ukurannya 3 meter kali 1,5 meter. Bisa ada kompor kalau mau bikin kopi. Panggung ya, terhindar dari binatang melata. Oke, silakan, nggak usah bicara uang sewa dan sebagainya. Bahkan tamu pun kita kadang-kadang kalau kita ngobrolnya enak, asik, sepemikiran, apalagi mau berbagi ilmu yang tadinya seharusnya bayar, kita juga nggak pungut biaya. Insyaallah kita cari berkahnya aja. Rumah untuk relawan ini, relawan dari manapun kalau lagi melintas ke Malang silakan. Oke, kita istirahat dulu. Kita selonjoran dulu di sini. Selonjoran, masya Allah, nyaman sekali. Ya. Kita selonjoran dulu, nyantai dulu di sini sambil kopinya belum datang. Sebentar lagi kopi. Saya nggak bawa kunci kebetulan. Oke, ya itu sahabat tangguh, pemupukan tadi pepaya California. Jadi saya ulang kembali, saya pupuk di 25 hari setelah tanam ya. 25 hari setelah tanam kita lakukan pemupukan pertama. Nah, kali ini saya pakai pupuk NPK, saya campur dengan SP36 kemudian KCL sedikit. Jadi 1 kilo NPK, SP36 nya 1 kilo, KCL nya 1/4 kilo ya. Itu referensi dari beberapa yang sudah biasa menanam ya, karena posisi saya juga lagi belajar, baru belajar menanam ya. Mudah-mudahan apakah itu yang paling benar atau enggak ya, kita nggak tahu juga. Kita coba aja, karena beda daerah kebutuhan pupuknya akan berbeda juga, karena tipe tanahnya berbeda, kemudian panasnya berbeda, suhunya berbeda, ketinggiannya berbeda ya, MDPL-nya berbeda, ketinggiannya ya, perlakuannya juga berbeda mungkin. Tapi kita coba aja, nggak ada salahnya, namanya juga lagi belajar.
Kalau memang nanti pupuk ini ternyata hasilnya maksimal, ya sudah tinggal kita catat aja. Berikutnya kalau kita menanam kembali, kita gunakan pupuk itu lagi. Ya sahabat tangguh, mudah-mudahan tetap tangguh, ya tetap sehat. Sahabat tangguh semuanya, teman-teman relawan semuanya, dimanapun berada, tetap siaga, ya tetap normal, nggak ada yang baru. Kita sudah terbiasa dengan safety item kita, kacamata, masker, ya sarung tangan, cuci tangan, bersih-bersih sudah biasa. Jadi bukan sesuatu yang baru. Hand sanitizer bagi sebagian besar orang mungkin baru, tapi bagi teman-teman relawan, teman-teman penggiat alam, outdoor, sudah terbiasa dengan kebersihan juga. Jadi nggak ada yang perlu dianggap baru, nggak ada yang new, masih normal aja. Dulu sekitar 7 tahun, 8 tahun yang lalu kita sudah biasa. Saya juga bahkan punya yang hand sanitizer, tapi yang kita gantung di tas dulu ya. Kita gantung di tas. Saya masih ada di rumah kebetulan, tapi kita nggak bawa. Ya, kita gantung di tas. Sudah biasa. Tapi kalau bagi yang memang belum terbiasa dengan disiplin kesehatan, kebersihan, belum terbiasa dengan itu, ya itu baru. Jadinya new normal. Kalau bagi kita ya normal aja. Kita ikut yang normal aja lah. Ya akan menjadi baru lagi kalau memang ini sudah mulai untuk kita harus punya sertifikat rapid test. Jadi kalau kita mau bepergian, belepetan, kalau kita mau bepergian, kita sudah naik pesawat, kita harus punya sertifikat rapid test itu. Mungkin nanti mau naik apa aja, mau kemana aja, masuk ke daerah mana, ya mungkin harus rapid test ya, harus ada sertifikat rapid test. Nah mungkin itu yang new dan sangat merepotkan. Ya, udah ekonomi sulit ya, kita listrik naik, pajak tanah naik, BPJS naik, ya kan, bahan pokok juga naik, tahanan pangan kita juga lagi susah. Ditambah lagi kita harus ngurus sertifikat itu, ya mungkin sangat merepotkan. Tapi ya mau gimana lagi? Memang kita sebagai warga negara, sebagai masyarakat, ikutin aturan pemerintah. Mau protes juga akhirnya jadi buang-buang waktu. Untuk yang bagian protes, bagian kritik sudah ada wakil rakyat kita, sudah ada wakil kita. Biarkan mereka yang mengurus itu semua. Kita tetap normal dengan kegiatan kita seperti biasa. Makanya kita pilih tinggal di desa, kita bertani, menguatkan ketahanan pangan kita, menanam apa yang bisa kita tanam di sekitar rumah. Ya, kalau sudah bisa mandiri pangan, insya Allah nggak perlu rapid test, kita nggak perlu kemana-mana juga. Oke, semoga tetap tangguh, sahabat tangguh semua, tetap sehat, jaga kesehatan, jaga kebersihan, tetap semangat. Ya, semangat berkarya, ciptakan karya. Jangan lupa agar tetap semangat dan tetap bisa sehat, kuat. Jangan lupa untuk tekan subscribe yang belum subscribe, kemudian bunyikan lonceng biar video berikutnya nggak ketinggalan. Bagikan, mungkin ada saudara kita di tempat lain, teman-teman kita, sahabat tangguh semua yang membutuhkan informasi ini. Kemudian like kalau suka. Dan jangan lupa untuk diskusi ditulis di kolom komentar. Oke, salam tangguh, salam kemanusiaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.